Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat mas bro dan basis dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan gua di Motovlog. Nah, lanjutannya dari yang kemarin, gua sekarang udah ada di daerah Batang. Daerah Batang itu dekat sama wilayah yang namanya Alas Roban. Kalau ngomongin soal Alas Roban, sampai tahun 90-an itu masih banyak cerita-cerita tindak kejahatan dan cerita-cerita mistis yang terjadi di Alas Roban tersebut. Sebut saja kalau tindak kejahatan itu bajing loncat. Iya, sampai tahun 90-an mungkin kalau yang suka naik bus sering ya dikasih tahu sama keneknya, dibangunin kalau lagi tidur. Ayo bangun, 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 udah nyampe di Alas Roban, baca doa, baca doa. Soalnya gue dulu pernah ngalamin yang kayak gitu. Jadi apa ya? Ya kalau sudah hampir sampai di tempat itu tuh udah rasanya tuh udah merinding aja gitu. Ya, yang pertama kita juga takut karena tindak kejahatannya itu yang pasti ya. Gue nggak tahu sejak kapan Alas Roban itu dulunya jadi tempat untuk melakukan tindak kejahatan. Tapi memang dari namanya aja Alas Roban gitu kan. Namanya juga alas, hutan. Ya dulu tuh memang jalanannya tuh Alas Roban itu ya membelah hutan gitu. Jadi kanan kirinya tuh masih banyak hutan-hutan yang tebal, hutan-hutan yang lebat. Jadinya terus penerangan juga masih minim. Jadinya ya aura-aura aura-aura mistis dan tindak kejahatannya tuh kuat banget gitu di situ. Nah, tadi kan gue bilang selain tindak kejahatan juga Auria. Siapa Auria anjir? Nah, tadi kan selain gue bilang tindak kejahatan, gue bilang juga ada terasa aura-aura mistisnya gitu. Ya, nggak sedikit yang mengatakan bahwa dulu Alas Roban itu sebagai tempat pembuangan jenazah. Jenazah-jenazah orang-orang yang diculik atau ya ditangkap saat zaman Orba, katanya ya, itu baru isu ya. Gue juga nggak tahu pasti itu benar atau enggak, tapi yang gue denger kayak gitu. Dan entah apakah sejak zaman Orba atau sebelum-sebelumnya pun, namanya di tanah Jawa itu memang kental dengan aura-aura peperangan antar kerajaan dulunya gitu. Jadi kalau menurut gua sih ya nggak cuman ada yang dari situ gitu yang korban di situ. Kalau menurut gua ya mungkin bisa jadi juga dari 100 tahun yang lalu atau 1000 tahun yang lalu. Bahkan di tempat kalian pun, kalau mungkin kalian rasanya tempat gua mah nggak pernah ada kejadian ini. Ya kan kalian taunya pas kalian tinggal di situ. Kalian mana tahu 100 tahun sebelumnya atau 1000 tahun sebelumnya ada kejadian apa di situ. Nah, di Alas Roban pun
ada isu-isu seperti itu dulunya. Entah tempat buang jenazah lah, apalah segala macam. Jadinya menimbulkan cerita-cerita mistis yang melegenda di masyarakat. Nah, kalian pernah dengar cerita apa tentang Alas Roban? Kalau memang ada cerita hal-hal yang lain tentang Alas Roban yang gue tadi nggak ngasih tahu, atau mungkin memang nggak banyak orang yang tahu tapi lu tahu, coba tolong lu komen di kolom komentar di bawah. Jadi biar kita bisa sama-sama ngulik gitu, ini tempatnya dulu apa sih gitu loh, kok bisa sampai semistis itu gitu, sampai sekeramat itu dulunya. Nah, jalanan Alas Roban itu identik dengan yang kayak di depan loh. Dia mulai nanjak, ntar turun, nanjak, turun gitu. Tanjakan tinggi, turunan curam, yang kayak gitu-gitu. Jadi ya namanya dulu hutan, ini ibaratnya babat alas. Dulu hutan terus dibuat jalan kayak gitu. Tapi penampilannya udah jauh berbeda banget sama sekarang. Sekarang itu udah penuh sama bangunan-bangunan baru, entah itu pemukiman atau tempat-tempat usaha kayak resto atau apa. Bahkan gue sempet terakhir lewat di situ itu ada kayak apa itu, kayak kafe apa bar gitu, kayak di Priuk aja. Gue nggak tahu kelihatan apa kagak, karena ternyata gue nyampe Wollery udah jam 6:30 malam, udah gelap. Kayak gini jalanannya Wollery, dia kelak-kelok, nanjak, harus hati-hati, banyak-banyak baca doa karena kita lewat tengah hutan. Terus apalagi kalau misalnya ada kendaraan dari lawan arah, itu harus hati-hati banget karena memang jalurnya juga nggak begitu luas. Terutama bus sih, biasanya bus tuh yang ngeblong dia. Kalau bus tuh biasanya kalau ring-ringan balap-balapan sukanya kalau di daerah sini nih. Jadi berbahaya sih menurut gua. Karena yang berlawanan arah itu posisinya lebih tinggi, emang kadang-kadang silo kena kita tuh kalau udah jam-jam segini nih, udah malam. Jadi usahain konsentrasi terus dijaga. Nah, kalau bisa kita nyari temen sih buat naik, karena yang udah-udah gue kalau lewat sini tuh selalu jam 10. Jam segituan lah. Waduh, ada yang mogok lagi. Ya jam segitu, jam 10. Biasanya gue lewat sini tuh jam 10, jam 11, jam 12. Nah, sekitaran jam segitu. Itu dinginnya minta ampun. Terus gelap, ya kayak gini lah. Paling cuma ada bus 1 atau 2 yang naik. Gue cuma ngekor di belakangnya karena anget gitu. Kalau buat orang sini mah nih, ini akam sih, udah biasa nih, biasa banget lewat tempat kayak gini. Tapi kalau yang bukan orang sini dan belum terbiasa tuh kayaknya gimana gitu. Nekak-nekuknya jalan itu kadang nggak ketebak, kadang kelihatan garisnya nanjak gitu, belok kayaknya belok kanan, gak taunya di depan belok kiri gitu. Aduh, repot tuh kalau kayak gitu. Nah, ini turunan ini. Liku-liku. Habis turun
Nanjak. Cus. Sebenarnya lewat sini kalau pagi atau kalau siang tuh pemandangannya asik. Tapi kalau malam tinggal sisa tantangannya doang, bukan pemandangan. Kalau pagi siang gitu tantangan dan pemandangannya tuh asik gitu. Kalau malam waduh bener-bener tantangan dah. Sini lewat sini nih nggak ada penerangan sama sekali loh. Kalau nggak ketemu rumah-rumah warga gitu kita nggak dapat penerangan gitu. Cuman dari lampu kendaraan aja. Alhamdulillah sekarang udah lepas dari Weleri, Temanggung. Sekarang udah nyampe di Magelang. Siapa yang pernah ke Borobudur? Hayo, itu bukan di Jogja ya, itu di Magelang. Jadi orang tuh pada sering salah kaprah. Lu pengen kemana? Pengen ke Jogja. Mau lihat apa? Mau lihat Borobudur. Salah dong. Kalau mau lihat Borobudur itu di Magelang, bukan di Jogja. Jogja punyanya Prambanan gitu. Tinggal 1 jam lagi lah dari sini. 1 jam lagi sampai di Jogja. Kemungkinan tinggal ya kurang lebih segitu, 1 jam lagi. Tadi bener sih, sumpah sih, bener-bener gelap terus dingin. Aduh, kalau kalian yang suka dengan petualangan, cobain dah riding malam tuh di sono di Weleri. Seru pasti, gak akan terlupakan, pasti selalu jadi cerita. Oke, bentar lagi udah mau sampai ke tempat tujuan, yaitu di Jogja. Nanti mungkin gue closing pas lagi mau sampai Jogjanya aja ya. Oke. Selamat jalan, sampai jumpa Magelang. Selamat datang Yogyakarta. Oke, thank you banget buat Mas Bro dan Basis yang udah mau nonton video gua perjalanan dari Jakarta sampai ke Jogja. Alhamdulillah akhirnya gua sampai di Jogja dengan selamat. Untuk range waktunya ternyata kurang lebih 16 jam. 16 jam. Karena gue juga lama di Cirebon, kepotong sholat Jumat. Gue istirahat 2 jam. Gue berhenti untuk makan jam 11. Gue baru berangkat lagi jam 1-an lewat. Kurang lebih jam segitulah. Jadi waktu yang gue buang 2 jam di Cirebon. Akhirnya 16 jam gue sampai di Jogja. Paling gitu aja vlog gua kali ini. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Jaga kesehatan, tetap terapkan protokol kesehatan untuk ya belepotan anjir. Jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan untuk menghindari COVID-19 atau Corona. Bye bye.
Underpass Jogja yang baru. Yuhu.